Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan anggota saya Dwi Fakartika dengan NPM A1C024034. Saya Seri Aprilia Damayanti dengan NPM A1C024054. Saya Ulta Salsabella dengan NPM A1C024058. Saya Lucy Praudita dengan NPM A1C024023. Di sini tema kami yaitu Pilkada Serentak sebagai wujud demokrasi di Indonesia. Dan kami mengangkat judul yaitu mewujudkan partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan bupati di Desa Sri Kuncoro. Kami akan mewawancarai pemilih pemula dan tokoh masyarakat yang terkait. Pagi Mbak Rara. Pagi. Di sini kami dari kelompok 10 izin mewawancarai Mbak Rara karena Mbak Rara termasuk pemilih pemula di Desa Sri Kuncoro ini. Izin Mbak mewawancarai. Pertanyaan pertama yaitu, menurut Mbak, penting atau tidak pilkada menurut Mbak? Kalau dalam negara Indonesia itu termasuk penting karena emang kan Indonesia kan menganut politik demokrasi, jadi sudah seharusnya pilkada atau pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan. Lalu menurut Mbak, apa sih itu pilkada? Pilkada itu suatu proses pemilihan kepala daerah yang dilakukan dalam sebuah negara. Lalu apa yang membuat Mbak tertarik dalam berpartisipasi untuk pilkada ini? Yang membuat saya tertarik dalam berpartisipasi adalah di mana dalam pilkada itu saya dapat menyuarakan suara saya dan dapat berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih saya di dalam pilkada tersebut. Lalu di mana Mbak bisa mendapatkan informasi tentang pilkada? Kalau dulu dapat mendapat informasi tentang pilkada itu di sekolah tentunya. Kalau sekarang kan sudah ada internet, tentunya lebih mudah lagi di internet atau di televisi juga bisa. Mbak, pertanyaan berikutnya, bagaimana sih pandangan Mbak tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pilkada serentak yang akan diadakan pada 27 November nanti? Sangat penting menurut saya karena satu suara itu sangat mempengaruhi sekali. Misalnya kita kan golput kan, jadi kertas suara yang kosong tuh bisa disalahgunakan sama oknum-oknum tertentu. Jadi kita penting banget untuk menggunakan hak suara itu secara baik dan benar. Oke, apa pesan Mbak untuk calon yang terpilih dalam pilkada nantinya? Pesan-pesan untuk calon terpilih, mungkin dapat menjadi pemimpin yang baik dan memiliki jiwa kepemimpinan bertanggung jawab serta adil dalam mengayomi rakyatnya, dan bertanggung jawab serta memegang janji-janji yang sudah dipaparkan sebelumnya. Lalu apakah pendidikan Pancasila di sekolah ataupun di perguruan tinggi cukup membantu pemilih pemula seperti Mbak memahami pentingnya pemilu kada tersebut? Sangat penting menurut saya karena Pancasila itu termasuk salah satu mata pelajaran yang sangat memberikan banyak informasi mengenai pilkada tersebut, termasuk di sekolah-sekolah. Terus apa pendapat Mbak tentang peran teknologi seperti aplikasi atau situs resmi dalam mempermudah partisipasi pemilih pemula seperti Mbak ini dalam pilkada nanti? Sangat mempermudah bagi saya karena dalam situs-situs tersebut kita dapat mendapatkan informasi yang lebih akurat dan lebih terpercaya tentunya, dan lebih valid juga. Terima kasih Mbak Rara, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa kami wawancarai Mbak. Terima kasih banyak. Selamat siang Mbak Dina. Perkenalkan, saya Seri Aprilia Damayanti, saya perwakilan dari kelompok saya itu kelompok 10. Saya izin mewawancara Mbak tentang pemilih pemula Mbak. Boleh? Boleh. Langsung aja ya Mbak. Pertanyaan pertama itu, menurut Mbak penting atau tidak sih adanya pilkada ini? Kalau menurut saya pemilihan itu penting karena untuk memilih pemimpin kita untuk kedepannya. Oke, terus pertanyaan kedua itu, apa itu pilkada menurut Mbak? Pemilihan umum dengan pemungutan suara untuk memilih pemimpin. Terus apa yang membuat Mbak tertarik dalam berpartisipasi untuk pilkada serentak ini? Karena saya baru pertama kali memilih, jadi saya juga ikut-ikutan aja. Oke, FOMO ya Mbak ya? Iya. Yang keempat itu, di mana Mbak bisa mendapatkan informasi tentang pilkada?
Terima kasih Mbak. Baiklah Mbak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Mbak tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pilkada? Sangat penting karena dapat menentukan pemimpin ke depannya. Lalu apa pesan Mbak untuk calon yang terpilih dalam pemilu kada nantinya? Sebaiknya yang terpilih itu amanah dan dapat menempati janjinya. Lalu apakah pendidikan Pancasila di sekolah atau pendidikan tinggi cukup membantu pemilih pemula memahami pemilu? Bagaimana menurut Mbak? Ya, dapat membantu karena di pelajaran itu dapat menjelaskan bagaimana pemilu itu. Lalu yang terakhir, apa pendapat Mbak tentang peran teknologi seperti aplikasi atau situs resmi dalam mempermudah partisipasi dalam pilkada? Sangat membantu karena sangat mempermudah dan memberi informasi. Baik, terima kasih Mbak. Selamat siang Mbak Mira. Perkenalkan, nama aku Sadia Priya Damayanti. Izin mewawancara Mbak terkait pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Desa Sri Kuncoro. Karena Mbak merupakan salah satu anggota PPS, jadi kami mau wawancarai Mbak ini Mbak. Boleh? Langsung aja Mbak ke pertanyaan pertama. Seberapa besar tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pilkada tahun ini? Untuk pemilih pemula pilkada tahun ini cukup besar karena saat pendataan itu sampai pembagian undangan terakhir, pemberitahuan terakhir, lumayan banyak pemilih pemula yang berkontribusi di pilkada. Terus pertanyaan kedua, apa saja faktor yang menghambat pemilih pemula untuk berpartisipasi dalam pilkada yang akan dilaksanakan besok? Faktor penghambat mungkin kurangnya ajakan dari orang-orang sekitar sehingga mereka kebingungan mungkin untuk menyuarakan suaranya pada siapa Karena itu sekali. karena masih perlu arahan lah pertama. Terus kalau faktor pendorong pemilih pemula itu apa aja Mbak? Faktor pendorong pemilih pemula mungkin karena dia pertama kali untuk memilih, jadi lebih excited, lebih nunggu banget. Terus apalagi kan kalau Gen Z kan dia tingkat keingintahuannya lebih tinggi daripada Generasi sebelumnya. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh pemilih pemula ini terhadap pilkada di Desa Sri Kuncoro tersebut? pengaruh pemilih pemula tentunya sangat berpengaruh karena kalau pemilih pemula itu kan Gen Z ya, berarti mereka itu tingkat semangatnya lebih tinggi. Itu tadi karena dia baru pertama kali excited, dia kalau diajak atau arahannya baik, pasti mereka lebih semangat untuk mengikuti kampanye-kampanye atau untuk mencari tahu dari calon-calon Pilkada itu. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh kampanye politik? Sepertinya kebanyakan mudah, karena pemilih pemula karena tadi di awal sudah dibilang mereka itu perlu arahan. Semakin banyak yang mengarahkan, semakin mudah dipengaruhi. Kalau misalnya dia nggak diarahkan, malah dia bingung mau kemana. Terus pertanyaan terakhir Mbak, apa rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi dari pemilih pemula itu sendiri? Rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi, lebih memanfaatkan teknologi yang ada saat ini, menyesuaikan, karena kalau pemilih pemula berarti dia lebih melek teknologi ya. Semakin kita menggunakan teknologi yang ada berkembang, kemungkinan besar mereka partisipasinya akan meningkat juga. Terima kasih Mbak Mira, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mbak Tania, di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 10 izin ingin mewawancarai Mbak karena di sini Mbak sebagai pemilih pemula. Baiklah Mbak, kita langsung masuk pada pertanyaan. Yang pertama yaitu penting atau tidak pilkada menurut Mbak? Penting karena itu untuk menentukan masa depan daerah kita. Jadi kita harus memilih pemimpin yang sangat baik dan tidak melanggar janji-janji. Oke. Baiklah, yang kedua, apa itu pilkada menurut Mbak?
Pilkada ini kan dari singkatan dari pemilihan kepala daerah nih. Jadi pemimpin daerah itu harus pokoknya harus menepati janji, terus baik. Kita harus memilah-milah juga pemimpin yang baik itu gimana, jangan kemakan gosip sana sini gitu. Lalu yang ketiga, apa yang membuat Mbak tertarik dalam berpartisipasi untuk pilkada ini? Karena pilkada ini kan diadakannya 5 tahun apa 4 tahun? 5 tahun. 5 tahun sekali. Jadi kita harus memilih pemimpin yang sangat baik. Jadi bisa untuk menepati dan untuk memajukan daerah kita gitu. Benar. Lalu yang keempat, di mana Mbak bisa mendapatkan informasi tentang pilkada? Di internet seperti Instagram, Facebook, atau YouTube, TikTok gitu. Lalu bagaimana pandangan Mbak tentang pentingnya menggunakan hak pilih dalam pilkada? Menurut saya satu suara itu saja sudah mempengaruhi dalam pengambilan suara pemilih itu. Jadi kita harus memilih, jangan golput Ya, karena itu sangat berpengaruh ya Mbak. Lalu yang ketujuh, apa pesan Mbak untuk calon yang terpilih dalam pemilu kada nanti? Pemimpin yang akan terpilih seharusnya tidak janji saja, harus menepati janjinya, terus baik, jangan semena-mena mentang-mentang. Pemimpin ya. Iya. Oke, selanjutnya, apakah pendidikan Pancasila di sekolah atau pendidikan tinggi cukup membantu pemilih pemula memahami pemilu? Bagaimana menurut Mbak? Menurut saya sudah cukup, tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi, seperti gimana cara memilih pemimpin yang baik itu gimana, terus cara-cara mengambil dan memilih berita yang benar dari sosmed. Yang terakhir, apa pendapat Mbak tentang peran teknologi seperti aplikasi atau situs resmi dalam mempermudah partisipasi dalam pilkada? Situs resmi itu kan pasti nggak ada hoax ya, jadi kita mudah Mencari untuk informasi mencari yang di akurat. sana ya. Kita tidak usah ragu lagi kalau ini bakalan hoax karena itu sudah resmi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya Mbak. Mungkin saya akhiri. Selamat malam Bapak, saya dari kelompok 10 izin mewawancarai Bapak karena Bapak termasuk dari perangkat desa di desa Sri Kuncoro ini, apakah boleh? Boleh. Langsung saja ke pertanyaan Pak, menurut Bapak seberapa besar tingkat partisipasi pemilih pemula dalam pilkada di desa Sri Kuncoro? Sangat besar karena dilihat dari pemilih kemarin di TPS-TPS itu anak-anak muda sekarang tuh semakin antusias untuk datang ke TPS. Lalu menurut Bapak faktor yang menghambat pemilih pemula untuk berpartisipasi itu apa Pak? Faktor penghambatnya tuh pada umumnya kurang sosialisasi dari para petugas-petugas TPS atau KPPS tempat. Lalu untuk faktor yang mendorongnya Pak? Yang mendorong pemilih pemula atau kaum milenial itu sekarang tuh rombongan kaum milenial tuh sudah sadar bahwa mereka adalah salah satu penentu kemajuan daerahnya masing-masing. Lalu menurut Bapak bagaimana pengaruh pemilih pemula terhadap pemilihan bupati di desa Sri Kuncoro? Pengaruhnya sangat besar karena bisa menentukan salah satu calon itu mendapat perolehan terbanyak di desa Sri Kuncoro. Karena desa Sri Kuncoro banyak pemudanya ya Pak? Iya. Lalu apakah pemilih pemula mudah dipengaruhi oleh kampanye politik? Tidak, karena sekarang itu pemilih pemula itu rata-rata orang-orang yang sudah berpendidikan dan bisa menentukan salah satu calon yang sangat berpotensi untuk memimpin suatu daerah.
Dan terakhir Pak, menurut Bapak rekomendasi untuk meningkatkan partisipasi dari pemilih pemula, rekomendasinya Pak? Rekomendasinya itu paling untuk kedepannya itu harus disosialisasikan lebih gesit lagi supaya pemilih pemula itu sadar bahwa mereka-mereka lah yang akan menentukan kemajuan suatu daerah terus kemajuan suatu bangsa. Baiklah Pak, itu saja wawancaranya. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.